Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Nova Aryansah. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring di SMK Negeri 8 Palembang. Seperti biasa, setiap pertemuan kita insya Allah akan Bapak buatkan video untuk memudahkan kalian dalam memahami materi yang Pak jelaskan. Kita masih belajar tentang vektor, dimana kita sudah masuk di pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan yang pertama kemarin sudah kita pelajari vektor di ruang 2, yaitu di bidang vektor bidang X, Y. Dan di pertemuan yang kedua ini kita akan fokus pada vektor ruang di ruang 3, yaitu X, Y, Z. Nah, fokus pembahasan materi kita yaitu vektor di ruang 3 tentang operasi vektor dalam ruang dan besar vektor ruang 3. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materinya, di pertemuan pertama sudah Pak berikan tugas kemudian ada sedikit latihan, itu dikerjakan dan jangan lupa di submit ya. Masih ada beberapa yang belum submit, belum upload, silahkan diupload di postingan tugas vektor pertemuan 1, karena di setiap pertemuan kita akan ada tugas ya. Jadi semakin kalian tunda untuk mengumpul, tidak membuat tugas, maka setiap pertemuan akan selalu bertambah tugasnya dan bertambah banyak. Itu tentu pasti akan menyulitkan kalian. Makanya tugasnya selalu dicicil setiap ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Aryansah agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 9 Palembang. Oke, kita mulai. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami operasi hitung vektor secara geometri, kemudian menentukan operasi hitung vektor secara aljabar, dan kemudian menentukan operasi skalar dengan vektor, dan yang terakhir menentukan besar vektor R3 tapi di ruang 3, di ruang ya, besar vektor ruang. Nah, pada poin 1 dan 2 dia ada secara geometri dan secara aljabar. Jadi kalau geometri ini dia menggambar ya, dia menggambar vektor dan hasilnya itu berupa resultannya, nanti hasilnya ya akan kita gambarkan. Kemudian menentukan operasi hitung vektor secara aljabar itu menggunakan angka-angka ya, nanti akan Bapak jelaskan lebih detail. Lanjut, sistem koordinat ruang. Jika diketahui koordinat A, X, Y, Z, nah ini di ruang 3 ada ya. Kalau X, Y, Z ini, kalau kemarin di ruang 2 dia hanya X dan Y, maka vektor OA, ya, vektor OA atau vektor A kecil ya, itu sama dengan XI plus YJ plus ZK ya, XI plus YJ plus ZK. Kalau kemarin di ruang 2 XI plus YJ saja, kalau di ruang 3 sekarang XI plus YJ plus ZK. Kemudian selain A dinyatakan dengan vektor satuan ya, juga dapat dinyatakan dalam vektor kolom, yaitu vektor A dalam bentuk kolom kayak ini X, Y, Z ya. Seperti itu ya. Jadi tinggal menambahkan Z-nya ya. Z-nya pada setiap vektor, maka dia dinamakan vektor ruang ya, vektor R3. Next, operasi vektor secara geometri. Nah, artinya secara geometri ini secara gambar ya. Jadi secara geometri ada beberapa operasi hitung vektor. Yang pertama, metode segitiga. Jadi metode segitiga seperti ini. Misalkan vektor A yang ini, kemudian vektor B yang ini, maka
kalau vektor segitiga, metode segitiga ya, dijumlahkan A plus B nya ya, jadi vektor A ke sini, vektor B nya kan ke arah sini, nah maka dia ke arah sini juga. Nah, dan hasilnya itu ditarik ya dari pangkal A ke pangkal B. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia kayak gini, ini ke sini. Nah, vektor A, kemudian vektor B-nya dia menuju ke arah titik yang sama di sini, vektor B. Nah, jadi seperti itu gambaran. Dan ini hasilnya, resultannya. Jadi ini adalah vektor A ditambah vektor B. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi dia ujung-ujungnya bertemu ya, ujung-ujungnya bertemu. Kemudian yang yang 2, metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang seperti apa? Jadi kalau ada vektor A dan vektor B, maka dia bertemu di pangkalnya, di pangkal vektornya. Ini vektor A, ini vektor B ya. Nah, bentuknya seperti ini. Dia ketemu di pangkalnya, di pangkal vektor. Kemudian untuk melanjutkannya, untuk hasilnya, hasil dari vektornya penjumlahan A plus B, maka ditarik garis dari tengah-tengah ini, titik awal pertemuan mereka. Jadi tariknya ke sini. Jadi dia bentuknya, kemudian kalau kita gambar, bentuknya seperti sebuah jajar genjang. Nah, bentuknya seperti sebuah jajar genjang. Nah, itu ya. Jadi apa bedanya? Kalau yang segitiga dia bertemu di ujung. Kalau yang jajar genjang dia ketemunya di pangkal, ya di pangkal vektor. Nah, khusus untuk metode segitiga dan metode jajar genjang, dia hanya bisa menggunakan dua buah vektor, ya, dua buah jenis vektor. Bagaimana kalau lebih, Pak? Kalau lebih, gunakan metode yang ini, metode poligon. Nah, misalkan ini ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C, ada vektor D. Maka kalau kita jumlahkan vektor B tambah A tambah C tambah D, vektor B ditambah vektor A ditambah vektor C ditambah vektor D, pada akan menjadi seperti ini. B nya ke arah sini kan. Nah, dia nyambung, pangkal vektor yang akan dijumlahkan itu menyambung dengan ujung vektor yang sebelumnya. A nya ke sini, berarti tarik ke sini. Kemudian C nya ke sini. Nah, kemudian D nya ke sini ya. D nya benar ya, kayak ini ya. Nah, kemudian hasilnya ini ini vektor S, ini hasilnya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi untuk vektor yang penjumlahan vektor, operasi hitung vektor, baik itu penjumlahan dan pengurangan, dua atau lebih, maka gunakan metode poligon. Nah, kebetulan juga di operasi vektor dia hanya ada dua ya. Kalau secara geometrinya hanya ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, misalkan di metode segitiga nih, vektor A nya positif ya, ini ya, positif. Vektor B nya positifnya ke arah sini, kalau negatif ke arah sini dia. Nah, negatif vektor B. Bagaimana Pak kondisinya kalau A dikurang B? Berarti sini, Pak, berarti sini vektor A dikurang vektor B. Kita gunakan metode poligon aja. Vektor A nya ke sini ya, vektor A nya ke sini. Vektor A nya ke sini. Nah, vektor B nya negatif B dia berlawanan. Harusnya kalau plus dia ke arah sana, kalau minus dia ke arah sini. Nah, ini vektor B, ini vektor A, yang ini vektor B. Hasilnya ini, Nah, hasilnya ini A, vektor A dikurang vektor B. Nah, kurang lebih itu ya. Kalau minus itu arahnya berlawanan. Berarti Pak, kalau A nya positif ke sini, minus A nya berarti ke bawah. Iya, ke bawah seperti ini. Ini dia minus A. Oke. Semoga paham ya operasi vektor secara geometri. Yang selanjutnya, kita contoh nih. Perhatikan gambar di atas. Secara geometri tentukan operasi vektor berikut.
Yang pertama vektor A tambah vektor B, yang kedua vektor B dikurang vektor C. Ini kita gunakan metode poligonnya. Metode poligon. Poligon ya. Nah, misalkan vektor A. Ini vektor A ya. Ini vektor A. Nah, sini ya ke arah sini. Kemudian tambah vektor B. Vektor B ke bawah. Dia, maka dia poligon, dia mulainya nanti dari sini. Nah, ini Pak tambahkan vektor A, sini adalah vektor B. Nah, hasil jumlahnya di sini. Nah, dia menggunakan metode poligon. Jadi ini vektor A ditambah vektor B. Nah, itu. Kemudian yang B, yang 2, vektor B dikurang C, vektor B. Nah, vektor B ke arah bawah ya. Ke arah bawah. Vektor B, vektor C ini positif, C positif, berarti C negatifnya dia ke arah sini. Nah, ini C negatif, vektor C negatif. Jadi dia kan seperti ini. Nah, ke arah sini ya dia vektor C negatif, ini vektor B, ini vektor C negatif. Nah, hasilnya ini hasilnya ini ya. B vektor B dikurang vektor C. Seperti itu. Oke, semoga paham ya. Next, operasi vektor secara aljabar. Yang pertama ada kesamaan dua vektor. Ini teorinya udah kita pelajari walaupun di dimensi 2. Jika vektor A x1 y1 z1 sama dengan B vektornya x2 y2 z2, maka x1 sama dengan x2, x1 sama dengan x2, kemudian y1 sama dengan y2, dan z1 sama dengan z2. Kemudian penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini sama seperti kalian belum belajar matriks ya tadi ya. Nah, penjumlahan vektor. Jadi misalkan jika vektor A x1 y1 z1, vektor B x2 y2 z2, maka vektor A tambah vektor B jumlahkan sesuai dengan posisinya, sesuai dengan sumbunya. Ini x dengan x, x1 tambah x1, ini y, y1 tambah y2, ini z, z1 tambah z2. Hasilnya sebuah vektor yang baik. Pun demikian dengan pengurangan vektor, jadi tinggal dikurangkan saja sesuai dengan posisinya. Tapi hati-hati kalau pengurangan nanti misalkan dia vektor B-nya ada yang negatif, maka tanda di dalam ini akan berubah menjadi positif. Jadi hati-hati terhadap tanda plus dan minus. Oke, kemudian yang selanjutnya perkalian vektor dengan skala. Jadi jika ada vektor A, x1, y1, dan z1 dan M suatu skala, maka M dikali A itu sama dengan M dikali X1 kali Y1 kali Z1. Nah, ini kita kalikan ke dalam. M kali X1, M kali Y1, M kali Z1. M-nya dikalikan satu-satu dengan X, Y, Z-nya. Oke ya. Oke, semoga paham cara teorinya. Kita ke selanjutnya. Besar atau panjang vektor dalam ruang. Nah, jadi untuk besar vektor dalam ruang R3 dalam ruang ya. Jadi misal vektor A x y z, maka besar vektornya vektor A itu sama dengan mutlak ya, ada tanda mutlak seperti A. Ya, rumusnya akar x kuadrat tambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Itulah hasil dari besar atau panjang vektornya. Next, kita ke contoh soal. Diketahui vektor A 1 negatif 1 3 4, vektor B 3 negatif 1 0. Diketahui titik A negatif 1 3 4, titik B 3 negatif 1 0, dan titik C 8 0 negatif 4. Jika A, B, dan C adalah vektor posisi dari A, B, C, maka tentukan yang soal pertama vektor A, B, dan vektor A, vektor B, dan vektor C dalam bentuk vektor basis. Kemudian soal nomor 2,
skalar 2 dikali B, yang ketiga 3C dikurang 2A, dan yang keempat besar vektor 2A ditambah B. Oke, kita jawab. Soal yang satu dulu, yang satu kita buat di sini ya. Jawaban soal nomor 1. Nah, kita buat seperti ini. Yang soal nomor 1, tentukan vektor A, B, dan C dalam vektor basis. Jadi vektor A-nya kita kasih IJK ya. Jadi XI plus YJ plus ZK, berarti negatif 1I, berarti ini kita tulis negatif I saja ya. Kemudian ditambah ya, ditambah 3K plus 4Z, yang ini negatif I. Kalau 1 nggak usah ditulis. Nah, kemudian vektor B 3I dikurang Y plus Z. Kalau nolnya nggak usah ditulis Z-nya ya. Kalau nol nggak usah ditulis. Kemudian yang vektor C 8I, nah, Y-nya 0 ya, dikurang 4K. Nah, itu. Ya, jadi ini vektor basisnya. Semoga paham ya. Selanjutnya soal nomor 2. 2 kali B dalam bentuk IJK. Jadi kayak gini. 2 vektor B kalau kita bentuk vektor kolom ya, dia akan menjadi kayak gini. 3 negatif 1 0. Berarti dia kalau kita mau buat 2B, berarti dia kayak gini. 2 dikali 3 kali negatif 1 kali 0. Nah, sini langsung Pak kalikan ya. 2 kali 3 6, 2 kali negatif 1 negatif 2, 2 kali 0 0. 0 ini ya. Nah, dia minta adalah vektor basis katanya. Berarti dia 6I dikurang 2J. K-nya nggak usah ditulis karena K-nya adalah 0. Selanjutnya soal nomor 3, 3C dikurang 2A. 3C dikurang 2A. 3 kali vektor C dikurang 2 kali vektor A. Nah, ini kita buat 3 vektor C nya berapa? 8 0 negatif 4 dikurang 2 kali A-nya, vektor A-nya negatif 1 3 4. Nah, ini tinggal kita kalikan ke dalam ya. 3 kali 8 24, 3 kali 0 ya 0 ya, 3 kali negatif 4 negatif 12 dikurang 2 kali negatif 1 negatif 2, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Nah, kita buat seperti ini. Jadi pengurangan tanda jadi 24 dikurang negatif 2, 0 dikurang 6, kemudian negatif 12 dikurang 8. Jadi di sini kita dapatkan negatif ketemu negatif positif ya, berarti 24 ditambah 2 26, 0 dikurang 6 negatif 6, negatif 12 dikurang 8 negatif 20. Nah, dia minta dalam bentuk vektor posisi. Vektor posisinya dia adalah 26I dikurang 6J dikurang 20K. Nah, ini ya untuk vektor posisi 3C dikurang 2A. Kemudian yang soal nomor 4, contoh soal nomor 4,
besar atau panjang 2A plus B. Nah, kita cari dulu vektor yang 2A nya kemudian ditambah B. Tuh, ini 2, A nya negatif 1, 3, 4 ditambah B. B nya 3, negatif 1, 0. Nah, ini kita buat. Nah, baca ya. 2 kali negatif 1, negatif 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Ditambah 3, negatif 1, 0. Nah, ini kita sambung ke samping aja. Kita jumlahkan negatif 2 ditambah 3. 6 ditambah negatif 1. Kemudian di sini 8 ditambah 0. Nah, ini kita kasihkan negatif 2 tambah 3 positif 1. 6 ditambah negatif 1 itu sama dengan 6 dikurang 1 hasilnya 5. 8 ditambah 0 8. Nah, jadi vektor 2A plus B nya adalah 1, 5, 8. Dan yang ditanya adalah besar vektor 2A ditambah B, ya. Berarti di sini kalau besar tinggal kita kuadratkan saja. 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasil jangan salah, 1 kuadrat 1, 5 kuadrat 25 ditambah 8 kuadrat 64. Hasilnya 64 tambah 1 65. 65 ditambah 25 adalah 90. Jadi akar 90. Akar 90 bisa kita sederhanakan menjadi 9 dikali 10. Akar 9 berapa? 3. 3 akar 10. Jadi panjang vektor 2A plus B adalah 3 akar 10. Oke, semoga paham ya contoh-contoh soal yang Bapak berikan. Nah, selanjutnya latihannya. Diketahui vektor-vektor P 456, vektor Q 1 negatif 23, dan vektor R 5 negatif 32. Tentukan yang pertama vektor 2P, yang kedua vektor P dikurang 3R, yang ketiga panjang atau besar vektor 2Q dikurang 2P. Oke, jadi itu seperti biasa tugas kalian ya. Rangkum semua materi yang Bapak jelaskan, catat di buku catatan latihan, di buku catatan kalian. Kemudian kerjakan latihan yang Pak berikan. Setelah itu foto, lalu kemudian submit di postingan tugas vektor pertemuan 2. Ya, vektor pertemuan 2. Ya. Oke, itu ya. Jadi seperti biasa tugasnya jangan sampai telat mengupload, karena kalau telat mengupload tugas nilainya tidak akan maksimal ya. Oke. Jadi demikianlah video penjelasan dari Bapak untuk vektor pertemuan 2. Semoga video yang Bapak buat ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi dari penyakit yang berbahaya ini. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Nupariansa agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 9 Palembang. Sampai ketemu di video pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.